Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan, materi kita kali ini adalah terkait dengan sensor ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang, transistor kayak gitu. Oke, langsung saja sensor, merupakan sebuah device ya yang menerima stimulus, kemudian, merespon dengan, sebuah sinyal elektronik. Banyak sekali jenisnya sensor, di dalam gambar ini, ada sebuah sensor ultrasonik ya, ada sensor ultrasonik, kemudian pemanfaatannya pemrosesnya menggunakan Arduino. Nah, dalam materi elektronika, pemanfaatan, sensor ini belum menggunakan Arduino, tapi pemrosesannya nanti menggunakan transistor gitu ya, sebagai switchingnya gitu. Jadi kebanyakan nanti, sinyal outputnya dari sensor gitu ya, pulsanya ini biasanya dalam pulsa, eee, analog kayak gitu ya, dalam bentuk analog kayak gitu, yang diproses kayak gitu ya. Ada berapa bentuk ya nanti dalam sensor, biasanya ada input karena sensor ini merupakan sensor aktif maka butuh sumber tegangan. Kemudian biasanya juga ada ground dan tentunya ada keluaran ya. Keluaran sensor berupa sinyal electrical ini ya. Sinyal elektriknya ini outputnya yang akan diproses ya. Bisa dalam Arduino, bisa juga diproses dalam transistor. Nah, karena mata kita elektronika analog ya, nanti pemrosesannya adalah menggunakan transistor salah satunya. Oke teman-teman, dalam menilai atau melihat sensor kita ada beberapa karakteristik yang bisa kita lihat, mulai dari spesifikasinya bahwa sensor itu punya sensitivitas kayak gitu ya. Kemampuan sensor dalam membaca gitu. Jadi, misalkan sensor suhu LM35 katakanlah misalkan, LM35. Nah, dia juga banyak ya, sensor suhu itu banyak, nggak hanya LM35, tapi juga ada, misalkan, DHT gitu ya, suhu dan kelembapan dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan LM35 dia memiliki range hanya bisa mengukur misalkan 0 sampai 100 derajat Celcius, nah gitu. Nah, mungkin sensor lain punya kemampuan mengukur sampai 1000 derajat. Nah, juga mampu mengukur sampai minus 100 derajat misalkan, atau minus 273 derajat sebagai 0 Kelvin, nah kayak gitu. Jadi sensor itu punya sensitivitas kemampuan pengukuran yang berbeda-beda. Kemudian masih dikaitkan dengan bagaimana ukurannya, bagaimana harganya, bagaimana resolusinya, bagaimana linearitas gitu. Linearitas itu ketika suhunya naik misalkan, naik 1 derajat, nah sinyal elektriknya itu berubah berapa ampere atau berapa volt misalnya kayak gitu, itu namanya linearitas. Nah, itu dari spesifikasi. Kemudian dari fenomena yang dirubah. Jadi sensor itu kan merubah fenomena alam gitu ya. Bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi dan lain sebagainya ke dalam bentuk sinyal elektrik tadi. Nah, kita juga harus milih yang kita mau ubah itu apa. Oh, misalkan fisika dalam bentuk fotoelektrik. Oh, kalau fotoelektrik berarti nanti yang mau dirubah, yang mau disinyalkan adalah misalkan cahaya kayak gitu ya. Kalau cahaya ini dirubah menjadi sinyal elektrik.
Misalkan nanti sensornya bentuknya adalah LDR. Oh, ada termo, berarti panas. Nah, kayak gitu dan sebagainya. Jadi ada apa fenomena fisik apa yang ingin kita rubah atau kimia atau biologi yang ingin kita ukur nanti ya. Tentunya membutuhkan sensor yang berbeda. Nah, kemudian material sensor itu juga banyak ya. Di material sensor itu bisa konduktor, semikonduktor, bisa biologi, dan lain sebagainya. Termasuk kalau dalam bidang fisika itu ada optical ini. Di optik juga bisa digunakan sebagai sensor atau fiber optik juga bisa dimanfaatkan sebagai sensor. Kemudian tadi detection-nya yang digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi apa? Biologi, chemical kah, temperatur kah, panas kah, pergeseran, displacement ya, misalkan longsor itu kan land displacement, pergeseran tanah, kemudian radiasi dan lain sebagainya. Nah, tentunya nanti bisa di-matchingkan apa yang dideteksi itu dengan apa yang dikonversi, misalnya dengan ini. Kemudian aplikasi sensor itu di mana gitu. Jadi dalam setiap bidang sangat banyak sekali aplikasi sensor ya. Atau dalam otomatisasi pasti menggunakan sensor. Nah, sensor itu bisa di pertanian, bisa di energi, bisa di kesehatan, bisa di pabrik, bisa di militer, bisa di penelitian, bisa di transportasi, misalnya itu di sekarang misalkan transportasi land follower versi mainannya ya, atau versi coba-cobanya land follower. Versi aplikasinya ya sekarang sudah banyak mobil yang dikemudikan secara otomatis ya gitu ya. Nah, tentunya dia juga memanfaatkan sensor. Mobil bagus, misalkan yang bisa nyetir sendiri itu, juga butuh jalan yang bagus ya gitu. Misalkan, ternyata dia butuh jalan yang punya garis marka ya, kayak land follower itu kan ada markanya ya di tengah. Ada garis-garisnya. Kalau di desa, kalau di jalan makadam misalnya, tentunya nggak bisa juga gitu ya. Juga ada keterbatasannya. Dan banyak aplikasi-aplikasi yang lain nanti bisa kita pelajari. Nah, kemudian stimulus atau input sensor itu seperti apa? Jadi yang menstimulus tadi juga banyak ya. Ada akustik itu suara ya. Kemudian biologi, kemudian chemical, kemudian electrical. Di inputnya sensor itu apa? Jadi kan fenomena fisika yang dirubah ke dalam bentuk sinyal elektrik. Misalkan panas saja, thermal ya. Inputnya bisa temperatur, nah, itu ya, yang pengaruh sinyal. Bisa konduktivitas termalnya. Jadi kan banyak sekali nanti tentunya model sensor. Kemudian mechanical lah, misalkan mekanik bisa kecepatan, bisa gayanya, bisa tekanannya, bisa densitasnya, dan lain sebagainya. Jadi stimulus yang merubah nilai elektrikal pada sebuah sensor itu banyak gitu ya. Dan kita meski mempelajari masing-masing karakteristik. Atau ketika kita mau mendesain sebuah otomatisasi, sebuah alat, tentunya kita juga harus melihat sensor apa yang kita gunakan. Kayak gitu ya. Kemudian dikaitkan tadi banyak faktor ya, biayanya berapa, ukurannya berapa, cocok nggak, dan lain sebagainya. Nah, secara prinsip nanti ada stimulus, gitu ya. Stimulus itu berarti yang men-trigger sensor itu bekerja. Nah, di sana ada ini ya, sensor. Cara kerjanya sensor transducer ya, secara umum sensor atau transducer. Transducer itu ya tadi mengubah. Cara ini ada dalam sensor ya. Kemudian electrical sinyalnya. Jadi input, proses, output dalam sensor itu sendiri. Nah, tadi ini karakteristik sensor adalah linearitas, gitu ya.
Jadi misalkan ini adalah LM35. LM35 berarti mampu mengukur minus 75 sampai 175. Tapi nggak akurat ya itu ya. Yang akurat berarti kurang lebih ini ya. 50 sampai 125 lah atau 150. Nah, ketika ini linearitas berarti ketika suhunya 75 maka kurang lebih tegangannya sekian kayak gitu ya, 3,6 lebih atau 3,7. Nah, cara bacanya ini yang tegangannya itu ya V. Nah, tegangan ini nanti kan perlu diproses ya, mau ditampilkan LCD misalkan. Kalau transistor saja ya, itu belum bisa nampilin LCD. Kalau transistor saja ya nanti outputnya misalkan lampu atau LED ya, LED kemudian buzzer dan lain sebagainya. Kalau sudah pakai pemrograman Arduino nanti bisa ditampilkan dalam bentuk LCD program. Kemudian sensitivitas sensornya, ya, kemampuannya, misalkan ada noise tidaknya kayak gitu. Kemudian sensitivitas sensor berarti kemampuan ininya ya, sampai 75 sampai 175. Kalau linearitasnya ini 75 berarti dikonversi menjadi sekian. Kalau 25 dikonversi menjadi 3,4. Kemudian respon time. Jadi ini respon time-nya. Sensor juga punya respon time ya. Ketika delay-nya lama tentunya ya nggak baik juga kayak gitu. Ya, misalkan responnya dalam mikrosecond, berarti ketika ada perubahan stimulus maka juga akan berpengaruh cepat terhadap output. Nah kayak gitu, berarti itu adalah sensor yang baik. Nah ini kurang umum ya, sensornya punya masukan yang 4 volt sampai 20 volt, kemudian outputnya 0 volt ya, plus 10 mikrovolt per derajat Celcius, miliwatt per derajat Celcius. Berarti peningkatannya LM35 itu meningkat sebesar 10 milivolt per derajat Celcius. Gitu ya. Nah, maka itu nanti biasanya bisa jadi persamaan ya. Kalau mau di coding di Arduino misalnya. Nah, ini dasar input, inputnya 2 derajat Celcius sampai 50 ya. Kemudian LM35 outputnya tadi ini. Nah, temperatur tegangannya seperti ini. Nah, kita melihat datasheetnya ini. Kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa ngoding jadi persamaan ya. Misalkan input sama dengan output sama dengan input tadi, input plus 10 miliwatt. Nah, gitu. Atau nanti bisa kita sesuaikan ya, mungkin ini nggak pas juga. Atau kita lihat by grafiknya ini kayak gitu. Jika Y berapa kayak gitu. Nah ini datasheet sesuai sensor, ya ada deskripsinya dan ada nilai-nilainya ya. Bisa dilihat contohnya, di perlu baca datasheet. Jenis sensor itu banyak sekali, nggak hanya LM35, ada LDR dan sebagainya ya. Bisa di searching di Google lah gitu. Kemudian ini mendapatkan sensor, beli sensor ya sekarang sudah banyak toko online ya, bisa melalui online. Dan mudah ya, untuk sensor-sensor tertentu harganya juga murah ya. Mungkin nggak nyampe 5.000 untuk sensor-sensor LM35, LDR itu nggak nyampe 5.000. Kemudian sensor itu nggak harus beli, mungkin di beberapa project sebelumnya juga sudah kita kerjakan, jadi bisa memanfaatkan rangkaian-rangkaian elektronika, salah satunya ini, misalkan rangkaian pembagi tegangan, kemudian kita bisa melihat outputnya berapa kayak gitu. Tapi juga perlu didesain ya, kayak project sebelum UTS itu kayaknya saya berikan.
atau setelah UTS ya. Nah, kemudian ini adalah sensor LDR. Ini bentuknya ya, biasanya kayak gini, kayak bulat. Jadinya ini bulat bentuknya ya, kayak ini. Nah, ini ada kakinya 2 kayak gitu. Nah, ini foto restitup ya dari cadmium sulfide. Nah, ini bisa dilihat ya karakteristiknya. Ketika ada cahaya, berarti karakteristiknya rendah gitu ya. Kalau nggak ada cahaya, berarti hambatannya tinggi. Kalau ada cahaya, hambatannya rendah. Kalau nggak ada cahaya, hambatannya tinggi. Sehingga ini simbol ya, simbol soal LDR. Nah, sehingga pemanfaatannya digunakan untuk otomatisasi ya. Biasanya sini VOUT ya. VOUT sini dihubungkan dengan lampu AC lah, lampu dari listrik PLN. Karena ini ada apa ini? Ada relaynya kayak gitu. Kalau nggak pakai ini berarti langsung aja misalkan LED kayak gitu. Nah, ini manfaatkan LDR. Nah, ini kemudian variabel resistor. Nah, ini manfaatkan pembagi tegangan. Ya. Jadi sensor LDR bisa dimanfaatkan seolah-olah sebagai switching lampu kayak gitu ya. Nah, ini LDR tadi ya, nilai resistennya ketika ada cahaya rendah, tidak ada cahaya besar sesuai karakteristiknya tadi, kadmium. Ini contoh implementasinya ya. Sumber tegangan, sini pembagi tegangan ya, kayak gitu, sehingga akan berpengaruh terhadap tegangan yang masuk pada IB gitu ya, pada basis, pada transistor, sehingga bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis dengan diproses melalui transistor pada materi sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa transistor bisa difungsikan sebagai saklar. Ini mungkin karakteristiknya LDR ya, bisa dilihat di datasheet misalkan nanti ya, teman-teman. Salah satu aplikasinya juga sudah ada biasanya di datasheet ya. Nah, ini implementasi realnya ya, pakai ini dalam kondisi tadi gelap gitu ya. Dan ini pada kondisi terang. Berarti kalau gelap berarti logikanya berarti menyalakan lampu. Kalau terang berarti lampunya misalkan mati. Sensor cahaya juga bisa dimanfaatkan tadi ya dalam prinsip sebagai pembagi tegangan. Kemudian bisa LDR ini digunakan sebagai look meter. Gitu. Jadi alat pengukur intensitas cahaya dengan adanya LDR. Jadi misalkan kita mau bikin alat ukur intensitas cahaya, maka kita bisa manfaatkan sensor LDR. Sensor LDR pasang seperti ini. Ini salah satu formula ya yang sumbernya dari sini. Jadi nanti di codingnya Arduino misalkan kita gunakan seperti ini. Karena kalau pakai transistor ya loop-nya nggak bisa terbaca ya. Ya hanya bisa memanfaatkan untuk menyalakan atau menghidupkan sesuatu, misalkan lampu, buzzer atau yang lain. Outputnya seperti itu. Nah, ini LDR itu juga bisa dalam bentuk modul ya. Kalau menggunakan Arduino biasanya langsung pakai modul. Kalau pakai modul berarti VOUT-nya nanti langsung diproses ya. Jadi VOUT-nya enggak pakai bersama lagi biasanya ya. Langsung sesuai dengan spesifikasi modulnya. Nah, LDR juga bisa dimanfaatkan ya. Punya sensor itu. Kalau ini pakai LM ya. Jadi nggak hanya pakai transistor, juga bisa pakai Arduino, misalkan atau yang lainnya ya. Arduino itu mainstream ya misalkan, karena mungkin murah dan mudah gitu ya. Dan open source gitu ya. Mungkin bisa juga pakai kalau teman-teman sudah profesional mungkin juga sudah pakai alat-alat yang lebih
hal misalkan. Dan bisa digunakan untuk, menyalakan output ya, dan juga kalau pakai Arduino berarti bisa di-display dalam, komputer. Dikembangkan lagi bisa pakai mobile kayak gitu ya, bisa ke arah sana. Ya ini simulasi LDR, ketika lampunya mati ya, jadi teman-teman bisa implementasinya kita pakai LDR, pakai lampu mati karena ini pakai multisim maka dia nggak ada, jadi LDR-nya hanya disimbolkan seperti ini, seperti simbol LDR ya. Kalau di Proteus itu ada yang memang benar-benar kayak bentuk, eee, LDR kayak gitu, ada kayak lampu sorotnya, tapi kalau di sini nggak ada. Jadi ini bisa dilihat, ketika lampu mati ya, dan ini ketika lampu hidup. Jadi ini memanfaatkan, karakteristik dari transistor kayak gitu, pemanfaatan, sensor kayak gitu ya. Simulasinya seperti ini untuk membuktikan kondisi realnya tadi. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba ya. Jadi ini ada tadi bagi tegangan, ada transistor, kemudian ini ada relay dihubungkan dengan lampu dari sumber, AC. Oke teman-teman, saya kira itu semoga, bermanfaat ya untuk materi kali ini. Terima kasih.